Purify aja sih. Nyoba Purify ya. Iya. Oke, ini dia untuk dalam game yang ketiga akan jadi penentuan siapa yang bisa nge-secure match point terlebih dahulu, apakah RRQ atau SRG, dan akan dijawab bersama para casters kita, ada Papulung dan juga Haul. Oke, let's go. Ini dia game yang ketiga. Skor masih 1 sama sejauh ini. Best of 5 series. Siapa yang akan mencapai angka 3 terlebih dahulu, dia yang berhak untuk melaju ke bracket selanjutnya. Betul, dan sekarang sudah mulai ada shifting juga nih dari Sekis yang akhirnya menunjukkan bagaimana X-Borg dibawakan. Pick off peraduan yang akan kita lihat, Kalia versus Chow. Siapakah yang akan jauh lebih on point nantinya? Ya, karena mungkin yang sekarang diamankan oleh SRG juga udah bisa dibilang Safety ya? safety banget loh. Kenapa? Karena dengan adanya heavy spin, siapapun itu pasti akan bisa terdorong. Tapi dengan Last Insanity, itu bisa dinetralisir banget loh. Imun. Sama-sama muter-muter, cuman bedanya adalah mereka nggak bertubrukan aja gitu. Muter-muter ya? Iya, malahan kan dari Last Insanity-nya memberikan damage jauh lebih besar. Iya, dia imun juga kan. Dan bahkan ada ekstra tambahan nyawa untuk hidup gitu kalau misalnya Betul. udah jadi ke arah immortal juga kan. Yap. Ada Viraga Armor, tapi tabrakan sudah mulai terjadi. Yap, masalahnya sekarang seperti ini. Mereka apakah bisa melakukan farmingan dengan nyaman atau tidak, dan RRQ bisa melakukan hal tersebut terus-terusan menekan. Iya nih, sudah mulai memanfaatkan early powernya juga ya. Agresivitas clear cepat antara Chow-nya juga dengan Chushin untuk bisa memanfaatkan power duo mereka. Sementara setelan emblemnya kalau kita intip juga nih dengan adanya agility ternyata yang dibawakan oleh Sekis. Dia nggak mau kalah cepat rotasi nih nantinya. Yap. Sementara dari Sekis masih farming di bawah antara masing-masing god laners, cukup santai lah. Cukup santai ya. Masih sebenarnya match-up-nya mirip-mirip kan. Tadi di game 1 juga dengan adanya Moscow versus Cloud yang sama-sama bisa mainin lane jauhnya juga. Ya memang god lane memang tidak menjadi prioritas utama Buset. selama series ini kita lihat ya. Memang dibiarkan saja mandiri 1v1 situation. Tapi Nosen memancing sepertinya. Tapi kalau beneran? Yep, Enggak. enggak. Jarang banget loh. Iya sayang banget kalau dia recall. Iya. Kalau dia nggak sempat battle mirror rematch aja ke recall tuh. Kita kaget, tapi Idok akan masuk lane belakang. Yums dan juga Sekis sudah ada di bagian bawah. Coba lihat fire stack ya, fire missile udah langsung dikeluarkan seluruhnya. Nah, apa yang akan terjadi? Last Insanity masih ditahan. Masih ditahan ya, karena kayaknya bakal coba untuk diberikan saat kontes turtle sih. Tapi masalahnya Rins dan juga Dairen. Oke, akan seperti apa? Karena pertempuran akan selalu terjadi di mana Dairen yang sekarang menjadi orang di belakang, tapi first blood-nya pun tercipta. Rins yang mencoba untuk bisa mengamankan area terdepan, dan juga lapu-lapu tadi Brave Fighter-nya langsung yang memberikan getokan begitu mengerikan, tapi turtle-nya berhasil diamankan di barat Susujin. Sekarang heavy spin akan terus menjepit ke arah beberapa player, tapi ternyata Susujin masih berusaha untuk bisa mengamankan diri dan juga kabur dari tersebut. Tidak ada Viraga Armor, masih ada Idok menendang tadi dengan satu the way of Idok yang begitu baik, membuat Sekis langsung terkapar dengan begitu indahnya di dalam area tersebut. Bahkan sekarang terlihat Toy mendapatkan 1 poin kill pula. Ini SRG lumayan terburu-buru ya. Mereka mau coba untuk ngebayar kerugian setelah tidak dapat turtle itu dengan poin kill. Tapi pengejaran yang dilakukan cukup jauh, apalagi Yeah. Sekisnya udah nggak punya Viraga Armor, dan Idok dengan adanya The Way of the Dragon yang baru saja dia dapatkan, on point banget ngebuat akhirnya SRG mengalami kerugian yang cukup banyak karena Yumsnya juga tumbang kan. Yep. Banyak jadi ruginya. Wih. Nah, kaget Mbak. Ini RRQ Kingdom nih di ya. sini. Keren. Oke, dan Kram sendirian di atas, di-crack oleh 2 orang sekaligus. Keuntungan apakah berhasil didapatkan? Dan yap, itu dia. Yap, RRQ berhasil mendapatkan keuntungan yang begitu Loh. banyak walaupun Idok harus tumbang di area purple buff milik dari Sekis. Dan Sekis juga udah tertrigger dari Last Insanity-nya karena tidak ada lagi yang nge-screening pergerakan dari SRG itu sendiri, sehingga akhirnya percobaan untuk melakukan adanya pencurian jungle berhasil pula dilakukan. Yap. Dan di atas Dairen akan bisa mengamankan area tersebut habis-habisan. Stormy lumayan terekspos ya posisinya ya. Mau nggak mau akhirnya Wings by Wings juga kepake untuk keluar. Oke, ditendang masih nyangkut. Yumsnya di-crack habis-habisan. Yumsnya dijepit dengan 1 heavy spin. Bahkan sekarang Last Insanity. Yumsnya selamat. Rinsa mencoba untuk bisa mengejar. Idok selamat. Sucujin selamat. Tidak ada yang tumbang. Nggak ada yang tumbang ya, dan upaya demi upaya dari keduanya sama-sama dilakukan. Tapi Yums tadi masih ada flicker, tapi Blazing Duet Wah, Toy di bawah. Dipukul mundur jauh banget. jauh ya, harus mundur dulu. HP-nya udah mulai low juga sehingga harus recall terlebih dahulu. Sementara Dairen cukup superior nih, yang ngebuat akhirnya Kram gak seleluasa game kedua tadi. Yap.
Dan di awal tadi walaupun Kramnya sangat-sangat mendominasi, tapi sekarang kita lihat akan seperti apa lagi. Idok yang mencoba untuk bisa menghalangi di bagian belakang. Last Insanity dikeluarkan tapi gak korek karena siapapun. Turtle-nya berhasil diamankan, Rinsnya down. Darren pun hadir siap untuk bisa memberikan selapetan dari selendang yang dimiliki. Tapi sekarang Darrennya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dengan satu Purify yang memang sudah ada pop up, tapi keuntungan berhasil didapatkan oleh seorang orang Giant OG Sports. Ini tertrigger ya dari Purify-nya juga, yang memang terlihat agak sedikit terburu-buru dengan Last Insanity yang dibuka oleh Sekis. Tapi Retribution miliknya on point, ngebuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari SRG, sehingga kerugian yang mereka alami di early game ini lumayan bisa mereka kejar. Ya. Walaupun kalau tadi kita lihat di arah bawah. Oke, Innocent masih sangat nyaman berada dalam outer turret. Wah, yang bahaya apa coba di sini, Kramnya ngejar loh levelnya. Dan bahkan ngasih pressure balasan yang akhirnya Dairen harus mundur dan lebih bermain hati-hati lagi. Karena memang secara durability masih lumayan tipis nih Dairen, yang item pertamanya menuju ke arah satu buah Jata Talisman. Ya, di bawah dari masing-masing goal laner masih tetap berada di landingnya, sementara dari area purple buff akankah maju RRQ? Enggak, mereka. Bahaya ya, kayaknya Ya. harus agak lebih hati-hati dulu. Harus lebih bersabar lagi. 1v1 yang tiada henti-hentinya ya. Innocent sangat-sangat memberikan pressure karena Idok. Oke, ada Idok kali ini dengan satu Purify. Langsung saja Blaze itu dikeluarkan oleh Innocent dan selamat. Selamat ya. Oke, tapi masalahnya juga Sekis dan Yum sudah hadir untuk bisa nge-backup keberadaan dari Innocent. Yep. Sementara sekarang Innocent masih cukup santai di bagian bawah dengan adanya 3 player yang mendadak hadir. BMI dikeluarkan mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Ada pergerakan dari Idok, tapi Stormy langsung saja wing spy wing menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Ya, Innocent naruh BMI ke belakang ya, untuk kalau misalkan setidaknya ada Idok di situ dia masih bisa kabur. Dan ya, tidak ada pertukaran nyawa yang terjadi. Dairen masih mencoba untuk menguasai area river atas juga untuk ngebantu Vision biar nantinya setup menuju ke arah Turtle juga bisa dimaksimalkan. Namun masalahnya di sini Kramnya juga udah mulai leluasa nih, punya space. Dan yang bahaya adalah Kram bisa langsung tabrak ke belakang, terutama nggak ada hero jarak jauh secara pasti dari RRQ. Yap, Yups. Akankah melakukan sebuah bantingan? Pedro Astra dikeluarkan, Rinsya terusir. Sementara sekarang Idok tidak mau menendang. Tapi tempat berbeda, satu outer turret berhasil diamankan, malah Turtle berhasil diambil pula oleh Innocent. Ya, lasitnya dapat di Innocent, ada Shadow Retry ya. Karena Sekis juga ada Retribution, tapi setidaknya dia pembayaran yang bisa dilakukan oleh RRQ. Outer bottom turret yang berhasil untuk dihancurkan oleh Toy. Nah, macro play yang bisa dimanfaatkan juga. Dan sekarang Idok kembali akan memberikan sedikit pressure-nya sehingga membuat dari Innocent mundur dan tidak bisa lagi mendefense inner turret pula yang sudah berhasil harusnya akan dihancurkan oleh Toy. Objektif bisa didapatkan oleh RRQ, bahkan untuk mereka sekarang jauh lebih unggul lagi. Oke. Unggul. Tidal Strike tidak mendapatkan siapapun. Tidak ada yang bisa didapatkan, dan space yang dimanfaatkan oleh Toy ini berimpact baik ya, karena itemnya jadi lebih unggul juga dengan Golden Staff yang sudah selesai. Dan Dairen langsung menuju ke arah satu buah Blade Armor. Sakit banget. Rinsnya mencoba untuk bisa memberikan balasan, tapi selagi ada Idok akan bisa memberikan gangguan. Masih bisa kabur juga Stormy-nya ya setelah berupaya untuk diusir. Agak sedikit tertinggal item dari Innocent untuk saat ini yang harus dimanfaatkan oleh Toy tentunya. Oke. Sementara Innocent sekarang udah punya Golden Staff. Udah semakin nikmat lagi nanti dari Blazing Duet yang dia milikin. DAS juga untuk item awal ya, karena cukup tebal loh itu. Ya, dan belum ada item defense magic ya dari RRQ. Soalnya prioritas tadi langsung ke Blade Armor biar ngebuat dari Innocent ini tidak akan leluasa dengan adanya damage per second yang dimiliki. Yap, Kram mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Ada satu last sisa di Idok, apakah bisa selamat? Hampir saja Ya, karena mencoba untuk bisa pick off ke arah Sekis yang masih full juga Viraga armornya. Ya, Sekis bisa maksain terus maju, tapi dia bakal kena juga ntar. Iya, makanya akhirnya trigger aja untuk Last Insanity dibuka di saat harusnya Kodone keburu sih ke area dari Lord juga, karena udah ada Yums yang sudah mulai memberikan bantuan vision terhadap pemain-pemain dari SRG yang lainnya. Rotasi cepat coba untuk dimaksimalkan juga oleh Stormy, dan Lord telah spawn untuk saat ini. Yap. Sementara di tengah, Kram orang terdepan tapi memiliki life steal yang sangat-sangat baik. Masih harus mundur sih, ini lumayan juga soalnya kena poke terus-terusan dari Rins. Tapi team fight di area Lord sepertinya sudah mulai dipancing oleh Sarji nih, ngebuat dari Oke.
tertrigger tadi sepertinya. Federal Strike Kram ya. Sementara kan Sujin mencoba untuk bisa masuk. Akankah FV Spin yang dikeluarkan jauh lebih cepat. Sementara di bagian belakang Dairan yang mencoba untuk bisa mengganggu barisan belakang yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Selangor China. Pertempurannya tepat terjadi di jantung dari area rival. Lordnya belum menjadi milik siapapun, tapi Blue Rising Duet tepat berada di pusat dari pertempuran. Sekisnya pun down, tapi Riz-nya pun langsung menghilang. Dairan masih aja membuat siapapun yang ada dalam area tersebut menghilang, tapi triple kill didapatkan oleh Toy. Dan Toy triple kill berhasil untuk dikantongi, menjadi sebuah kesempatan untuk akhirnya Lord tidak menjadi keuntungan untuk SRG. Oke, Ikram ya masih sangat-sangat baik untuk bisa mempertahankan dari area tersebut dengan ada Lord yang berhasil mereka ambil, tapi Toy tidak kalah menyeramkan. Wah, dan juga Dairan masalahnya incer belakang dengan begitu baik. Lord tidak akan berjalan lebih jauh lagi setelah adanya setengah map yang dilalui juga. Bisa di-clear dengan begitu baiknya. Dan sekarang keunggulan berhembus untuk RRQ. Mereka bisa memainkan kembali bagaimana makro play-nya. Karena sebenarnya sama-sama bisa lane jauh. Tapi yang ngebedain antara Cloud dan juga Moskov adalah Moskov bisa join the fight secara pasti dengan SOD yang kena. Iya, Lebih kalau cepat. kena juga. Lebih cepat harusnya. Yap, Federal Strike langsung mencoba untuk bisa membanting ke arah Dairan, tapi Dairan untuk kali ini pun masih terbebas dengan ada satu private yang udah dimiliki. Sementara Innocent coba lihat masih diganggu oleh Idok. Idok yang pun langsung terkena satu efek blazing Duet. Idok yang pun melakukan flicker agar dirinya aman, tapi masih selamat. Sementara coba lihat tempat yang berbeda. Toy bebas sendirian. Bahkan men-trigger satu buah holy defense yang dimiliki oleh SRG. Toy terlalu leluasa dan harusnya. Oke, langsung dikeroyok kali ini karena masih ada Stormy juga di bagian belakang. Coba lihat dari Kramnya membuat pergerakan dari Toy. Last Insanity dan Toy terbakar. Akhirnya terpunish ya. Setelah cukup jauh juga Wah, kuat bertahan banget dengan lapunya. begitu lama. Iya. Lama loh dia. Kabur-kaburan. Lapunya kuat banget. Kabur-kaburan dan akhirnya Toy terkena shutdown juga. Walaupun upayanya hanya men-trigger holy defense saja ya, belum dapetin satu buah base turret karena respon yang dilakukan oleh SRG juga mereka langsung mundur, mereka langsung tutup jalan pulang dari Toy-nya itu sendiri. Dengan kali ini SRG mereka akan berfokus menuju ke arah outer middle turret. Yap, mereka mencoba untuk bisa memberikan tekanan. Ada Dairan tadi, bahkan untuk sekarang Federal Strike. Tapi Tsunami Slam tadi diberikan impact apapun dan Didok. Tidak ada flicker lagi. Tapi untuk kali ini coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Sekis. Didorong jauh banget dengan Pira Garbo yang udah mulai terpecah. Tapi Immortal masih ada dalam tubuhnya. Dan sekarang mereka berhasil menyelamatkan ke arah Sekis. Yes, backup juga dari Yums ya tadi dengan satu heal yang dia miliki. Tapi Yap, wah, Kramnya terangkat. Sementara Sujin langsung digetok begitu saja. ini gak berhenti-berhenti loh dari tadi. Mau lagi kan RRQ mereka mau coba untuk team fight balik. Yap, karena beberapa saat lagi mungkin Toy bisa bergabung dengan ada satu Spirit of Destiny ataupun Toy ini udah sangat dekat. Jadi nggak perlu juga. Gak perlu karena tadi SOD-nya udah Iya, dipakai pas udah dari dipakai, iya. base ke tengah ya. Oke, dan wow, terlihat ya banyaknya juga penonton yang hadir nih live from Riyadh. Karena pastinya ini akan menjadi best of 5 yang sangat-sangat sengit juga. Terlihat udah ada pencurian demi pencurian poin yang dilakukan satu sama untuk saat ini. Win of Nature akan menjadi sebuah pembeda karena sudah dimiliki oleh Toy. Harusnya akan bisa 1v1 lebih pede lagi berhadapan dengan Innocent nantinya. Yep. Makin enak walaupun dihajar Blazing Duet, tapi Rins mencoba untuk bisa mendapatkan dan Crimson Beacon-nya udah digunakan. Ya, udah ke-trigger juga. Tapi udah ada Skypers dan The West Dragon. Ditendang Way of Dragon untuk kali ini. Ada Spirit of Destruction pula. Last Season itu dikeluarkan. Rins kehilangan cukup banyak SP. Tapi Sekisnya masih bisa mengatakan damage dari para berbeda. Coba lihat pergerakan Toy. Dengan WN tadi yang seperti udah langsung dikeluarkan. Dan Kramnya terjebak sendirian. Tapi pertempuran kembali terpisah. Dimana sekarang Sujin pula berhasil diamankan. Terpisah kali ini pertempurannya. Dan Toy dikejar habis-habisan. Toy-nya berhasil didapatkan pula. Rins masih berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Tapi Dairan untungnya masih punya Falling Star untuk bisa kembali tersebut. Innocent akan mengejar ke arah Rins, tapi benar saja Innocent mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke arah dari Rins, mengusir Rins agar tidak bisa men-screening lagi pemain-pemain dari SRG. Dan kali ini Lord jatuh ke tangan dari Sekis. Dan kalau ngelihat dari instant replaynya, Kram yang memisahkan team fight, 3 orang fokus ke arah Kram dan Idoknya. Dan Sujin ini babak belur banget karena 3 ngejar 1, 2 kejar 4. Iya, banyak banget. Banyak banget. Dan Kepisah-pisah. akhirnya ngejadiin pertukarannya tidak worth it untuk RRQ. Kali ini SRG. Mereka punya kesempatan dan apalagi di sini Innocent-nya cukup leluasa. Iya. Ini kita lihat nih, Innocent sepertinya mau ke WON ya. Harusnya, Kayaknya loh. harusnya Win of Nature. Ke WON dia. Atau mungkin nanti WON dulu baru dirubah ke Winter kali ya. Ya kita ganti lihat aja kan lagi. seperti apa. Oke, tapi kali ini untuk SRG ada Yap, konsil. itu dia berhasil mendapatkan ke arah Sujin kan, tapi Sujin Heavy Spin menyelamatkan tubuhnya. Last Insanity.
Masih selamat Sekis dan Immortal belum pecah. Masih belum pecah tapi Viraga Armornya sudah tidak ada. Lord sudah mulai dicicil oleh Toy tapi Wah, Brave Fighter mendadak lompat dondang langsung aja mengusir ke arah Toy. ya jangan sampai Lordnya kena clear cepet ya. Mungkin di pikiran SRG juga. Yap. Karena sekarang Sutsujin menjadi orang terdepan kembali. Dan rekonsil pertempuran kembali terpecah. Stormy diajar habis-habisan. Tidak ada Federal Strike. Sekis masih berusaha untuk bisa mengumpulkan baterai di dalam tubuhnya. Tapi sekarang Dairen dan juga Idok akan berusaha untuk mendorong mundur SRG. Wah, Dairen dapetin satu objek yang begitu bagus banget itu Iya. Stormy. Stormy ke spot tadi. Langsung loh ya, nggak ada Wings by Wings juga. Wah, oke. Dairennya sudah ada Purify tadi yang seperti yang langsung dikeluarkan. Dan sekarang Sutsujin menjadi orang terdepan. Ada Innocent pula sekarang berada di dalam area mid. Tapi Kramet tadi langsung aja dibanting ke dalam area pertempuran tersebut. Idoknya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Bahkan tadi tidak strike. Dan kali ini Last Insanity. Toynya sedikit lagi. Ada yang tadi dikeluarkan dan tidak sempat sepertinya. Tapi double kill pula terlihat untuk kali ini bagi Innocent. Menyisakan Rins seorang diri. Wave minion. Begitu banyak di bagian bawah terbuka kesempatan SRG menuju match point. Oh no, terwipe out sudah dan SRG secure 1 poin dan match point di depan mata. RRQ tertinggal. Semua terjadi begitu cepat, balas membalas yang terjadi.